Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah senang sekali karena program Teras TV-mu bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kembangkan karir diri hingga mancanegara. Narasumber kita kali ini spesial, yaitu bersama dengan alumni dari Fakultas Ekonomi Bisnis sekaligus sekretaris prodi dari jurusan dari Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA, yaitu Ibu Elmi Nur Aziza SEMBA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Mbak Vini, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Ya, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah, Mbak Vini sehat? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya saya boleh panggil Mbak juga. Boleh banget. Soalnya ini keren banget loh, alumni FEB sudah jadi sekretaris prodi, masih muda pemirsa ya. Panggil Mbak aja ya. Iya, bisa. Mbak Elmi. Ya, Mbak Elmi, ini kesempatan yang luar biasa sekali karena Mbak Elmi alhamdulillah bisa meluangkan waktunya nih untuk hadir di Teras TV-mu, yang kebetulan Mbak Elmi selain alumni Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA juga sekarang sekretaris prodi ya Mbak Elmi ya? Iya betul, jadi saat ini alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris program studi manajemen khususnya gitu. Udah kurang lebih berjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Baik, alhamdulillah. Nah, ini boleh cerita nih perjalanan karirnya atau perjalanan dari studi S1-nya dulu deh. Studi S1-nya nih seperti apa gitu. Mungkin ini agak lebih ini ya Mbak ya. Sharing session ya. Santai aja nih ya Mbak ya. Jadi memang dulu mungkin teman-teman ini ceritanya relate sama teman-teman yang mungkin mau cari kuliah gitu. Jadi dulu sebenarnya sama dengan keinginan teman-teman calon mahasiswa gitu ya, yang ingin berkuliah di kampus negeri dan lain sebagainya sebelum memilih swasta gitu. Akhirnya karena memang tidak lolos dalam ujian tersebut, akhirnya saya memilih UHAMKA untuk melanjutkan studi saya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengambil jurusan manajemen saat itu di tahun 2014. Ya, 2014 saya masuk. Ketika itu, alhamdulillah sebenarnya saya belum menyadari pilihan itu ketika masuk ya Mbak ya. Jadi saya menyadari itu setelah saya lulus gitu. Jadi dulu itu alhamdulillah di FEB UHAMKA khususnya ketika di semester 2 di sana ada program namanya kelas unggulan. Kelas unggul. Jadi sebenarnya ini cikal bakal kalau misalkan cerita sukses gitu ya, jadi suksesnya saya ketika itu adalah bisa lulus atau berkuliah S2, S2 di luar negeri. Dan salah satu proses awalnya adalah ketika saya masuk ke FEB UHAMKA, dan ketika itu di semester 2-nya ada program yang namanya kelas unggul, di mana memang beberapa mahasiswa terpilih untuk memasuki kelas unggul tersebut. Gitu. Jadi memang kelas unggul itu spesial di FEB UHAMKA, di mana memang program-program yang memang unggulan gitu ya diprioritaskan untuk mahasiswa yang masuk ke kelas tersebut. Baik. Gitu. Alhamdulillah Mbak Elmi masuk tuh ya ke kelas unggulan ya, dan alhamdulillah juga seperti tema kita kali ini nih, kembangkan diri hingga mancanegara. Betul. Dapat beasiswa ya. Jadi cerita awalnya seperti itu. Salah satunya lagi adalah ketika di kelas unggul ada program bisa lulus 3,5 tahun. Memang untuk semuanya, cuman di kelas unggul itu kita lebih banyak persiapan, banyak fasilitas yang diberikan karena namanya kelas unggul ya, spesial gitu ya. Jadi jadi banyak fasilitas khusus lah gitu yang diberikan ke kelas unggul tersebut. Akhirnya lama perjalanan saya bisa bersama teman-teman saya satu kelas bisa lulus tepat 3,5 tahun di bulan Februari. Nah, itu yang pertama. Ini sebelum lanjut ke yang kedua, boleh spill juga nggak itu gimana? Caranya bisa lulus tepat waktu aja kan? Lulus tepat waktu 4 tahun tuh udah seneng ya. Ini 3,5 tahun lagi kan, cepet kan di kelas unggulan itu. Itu gimana caranya tuh? Tips suksesnya? Sebenarnya manggilnya Kak aja nih ya. Sebenarnya Kak ini susah sebenarnya Kak ya. Kalau misalkan teorinya memang sebenarnya mudah diucapkan gitu ya, 3,5 tahun. Tapi ternyata ketika dilalui susah, tapi tidak mustahil untuk dicapai. Ketika itu hal yang pertama
menjadi keberhasilan bisa lulus tepat waktu adalah lingkungan sekitar. Karena nuansa di kelas unggul itu semuanya ingin bareng-bareng bisa lulus 3,5 tahun ketika itu. Jadi ketika lingkungan sekitar mendukung, belajar bareng, mengerjakan apapun bareng, akhirnya bisa lulus sama-sama bareng-bareng gitu. Selain itu, kami juga, yaitu yang tadi ya, karena memang pengaruh teman itu amat sangat terasa ya Kak, setelah memasuki dunia perkuliahan, ketika salah memilih teman ya akan beda lagi ceritanya, betul. Jadi ketika itu, karena 3,5 tahun memang akan berat Kak, karena semua kegiatan yang harusnya diselesaikan di semester 7 dan skripsinya di semester 8, semuanya harus kita kejar di semester 7. Karena kan semester 7 itu berarti 3,5 tahun gitu. Jadi mata kuliah di semester 7 itu mata kuliah, magang, skripsi dilakukan bersama-sama di semester 7. Kuncinya adalah menurut saya waktu itu ketika saya ingin sekali memberikan yang terbaik. Gimana sih kalau dulu itu rasanya 4 tahun biasa gitu ya. Tapi ternyata ada program bisa lulus 3,5 tahun, kenapa enggak gitu. Betul. Itu yang menjadi motivasi saya ketika itu. Juga apalagi ini bukan terkendala ya, tapi maksudnya bisa positif dalam hal biaya. Karena kita bisa save money gitu kan, yang harusnya kita di 4 tahun, kita bisa cut gitu kan, berhenti di 3,5 tahun. Banyak motivasinya, tapi juga yang tadi saya bilang, pemilihan teman ketika melakukan atau menjalankan proses studi itu sangat penting gitu. Iya, jadi kuncinya memang itu suasananya dibangun ya, dengan memilih lingkungan yang kondusif. Iya, betul. Jadi semangat, saling menyemangati ya, belajar bareng. Iya, belajar kalau bareng. Kalau ada yang nggak ngerti juga bisa langsung sharing, diskusi betul, betul. Itu tips ya buat teman-teman semua kalau misalkan memang sedang menempuh perkuliahan gitu, memang harus seperti itu. Iya, studi akhir ya, walaupun sulit, pasti kan sulit ya. Pasti sulit macam-macam, tapi nggak mustahil kalau untuk dicapai. Gitu. Ya, Kak Elmi ini menarik sekali. Kita akan lanjut kembali Kak Elmi, tapi kita jeda sejenak ya. Kita simak dulu yang melihat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali nih pembahasan kita dengan Kak Elmi. Nah, Kak Elmi tadi udah berbagi tips mengenai sukses tadi 3,5 tahun ya, Kak Elmi ya. Intinya tuh harus fokus dan jaga lingkungan ya, lingkungan teman-teman yang mendukung gitu. Tapi nih Kak Elmi, kalau misalnya model-modelannya nih mahasiswa yang sibuk nih, misalnya sibuk banyak kegiatan organisasi gitu. Nah ini gimana nih? Iya, cara wiki ya. Betul. Oke, kalau dulu memang saya sempat ikut UKM ya, Koperasi Mahasiswa gitu ya, organisasi dan galeri investasi. Kalau misalkan yang lain-lain memang saya akuin tidak mengikuti itu. Tapi beberapa teman-teman mahasiswa memang menanyakan hal tersebut kepada saya, dan saya pun berusaha untuk menjawab itu serealistis mungkin gitu. Organisasi yang pertama adalah bukan halangan pertama ya, karena memang tujuan berorganisasi adalah mengembangkan diri, bukan menjadi satu-satunya hal yang harus menjadi alasan kita tidak menyelesaikan studi kita. Karena orang tua itu nggak tahu kalau misalkan kita mungkin mengikuti apapun itu, kegiatan apapun itu. Yang orang tua kita tahu adalah kita bisa melaksanakan amanah dari orang tua, kuliah yang baik, yang benar gitu ya, tidak macam-macam dan bisa lulus tepat pada waktunya. Jadi menurut saya sangat amat disayangkan jika mahasiswa membuat alasan kegiatan organisasi tersebut untuk menunda-menunda gitu ya penyelesaian kegiatan. Justru yang harusnya menjadi perhatian atau poin terpenting adalah bagaimana seorang mahasiswa yang memilih untuk berorganisasi di luar dari kegiatan perkuliahan, harusnya dia bisa memberikan atau menjadi figur yang bisa dicontoh oleh teman-temannya, bahwasanya dia punya kegiatan lebih, tapi dia tetap bisa lulus tepat pada waktunya. Itu menjadi nilai lebih, bukan hanya untuk fakultas dan lain sebagainya, tapi untuk dirinya sendiri gitu. Baik. Beberapa teman saya juga banyak yang
bisa menyelesaikan tepat pada waktunya di saat dia juga menjadi bahasanya ketua atau pimpinan ya di sebuah organisasi itu juga banyak. Juga tidak sedikit juga mahasiswa yang memang menjadikan organisasi itu sebagai alasan males-malesan gitu. Iya, jadi saya mungkin di sini memberikan ya perhatian khusus ya ke sini ke teman-teman semua, bukan tidak membolehkan. Ketika teman-teman sudah memilih organisasi itu adalah tahapan kedua setelah studi. Baik. Penyelesaian studi. Jadi gitu. harus tahu skala prioritasnya ya. Yang paling utama itu adalah studinya dulu. Studi iya, teman-teman betul, nih. Karena kan tanggung jawab juga tadi ke orang tua tua ya, sudah gitu. dibiayai untuk studinya harus benar-benar sampai selesai. Iya, gitu betul. Kasihan kalau misalkan enggak gitu. Jangan sampai fokusnya salah ya, ataupun itu prioritasnya salah itu tadi. Betul. Baik, nah Kak Elmi, ini juga kan terkait kembangkan karir diri hingga ke mancanegara. Kita pengen tahu juga nih, terus setelah Kak Elmi lulus 3,5 tahun, itu bagaimana? Apakah langsung lanjut lagi cari beasiswa tadi untuk S2 atau kerja dulu nih? Jadi ini juga prosesnya Masya Allah gitu ya Kak. Jadi ketika itu Alhamdulillah ketika saya akan lulus di semester 7, UHAMKA memang sudah memiliki kerjasama ya ke kampus-kampus luar negeri. Nah ketika itu ada salah satu dosen kami FEB UHAMKA yang memang sedang melanjutkan S3 di kampus tersebut, namanya Beijing University of Chemical Technology. Itu di Beijing, di Cina. Iya. Jadi karena itu pimpinan kami, karena yang tadi saya sebutkan saya ada di kelas unggul ketika itu, jadi di semester 7 pun ada program yang namanya bisa dikuliahkan sampai ke luar negeri ketika itu. Jadi saya dan teman saya mendaftar gitu ya, dengan ya bantuan channel gitu ya bahasanya, karena memang sudah bekerja sama gitu. Tapi syarat pertama memang harus lulus dulu 3,5 tahun, karena memang kuncinya adalah 3,5 tahun itu bisa lulus 3,5 tahun karena memang pendaftaran tutup ketika itu di bulan Maret. 3,5 tahun itu berakhir di bulan Februari, betul. Jadi setelah kita menyelesaikan fokus untuk menyelesaikan studi 3,5 tahun, kita langsung mempersiapkan hal-hal yang memang diminta untuk kita daftarkan di sana. Jadi ketika itu memang kalau di Cina ini prosesnya beasiswa ya Kak ya. Jadi di sana memang ada dua tipe beasiswa. Beasiswanya memang dari pengelolanya namanya CSC atau Chinese Government Council. Tapi nama beasiswanya itu CGS atau China Government Scholarship. Jadi mereka ada 2 tipe, 3 tipe sebenarnya, cuman tipe yang 1 sama 2 ini yang lebih terkenal gitu ya. Kalau yang tipe pertama itu melalui Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Indonesia. Yang kedua itu tipe B, di mana kita mendaftar dulu di kampus yang kita inginkan, setelah itu baru meng-apply beasiswa tersebut. Nah, yang saya pilih ketika itu adalah beasiswa yang tipe B. Jadi memang universitasnya sudah ditentukan gitu ya, karena sudah bekerja sama dengan UHAMKA. Alhasil kita mendaftar dulu di kampus tersebut, dibantu dengan dosen kami yang ada di sana gitu. Online gitu ya, serba. Ketika itu mendaftar secara online. Untuk persyaratan secara umum sama, tapi ketika itu alhamdulillah bahasa Inggris belum menjadi kewajiban. Iya, bahasa Inggris belum menjadi kewajiban. Jadi di sana lebih mempertimbangkan dengan hasil studi atau IPK. Berarti atau GPA. Pakai bahasa apa, tetap bahasa Inggris? Tetap bahasa Inggris di sana, cuman memang belum menjadi kewajiban teman-teman yang mahasiswa itu di kampus tersebut. Saya kurang tahu untuk di kampus lain, tapi di kampus tersebut persyaratannya memang tidak mewajibkan untuk mengirimkan dokumen sertifikat bahasa Inggris ketika itu. Jadi ketika itu ya nggak apa-apa. Jadi ada 2 cara ya, kita bisa datang cari beasiswanya ataupun kita pilih tempat universitasnya dulu yang mau kita tuju ya. Jadi memang tipe B ini yang saya tadi bilang, yang tadi saya infokan melalui universitas, maka kita harus memilih betul-betul. Teman-teman bisa cek di website CSC ya, CSC namanya. Jadi teman-teman bisa menjelajahi lah di situ, cari tahu di website tersebut kampus-kampus yang memang berafiliasi dengan CSC. Jadi memang tidak semua kampus. Jadi kita harus memilih betul-betul kampus yang memang terafiliasi dengan CSC, di mana nantinya
ketika kita lulus gitu ya, kita bisa mendapatkan full funded dari sana. Wow, lumayan ya. Itu untuk saya itu Masya Allah kayak nggak kerja tapi dapat uang gitu, bisa jalan-jalan gitu. Bisa jalan-jalan, sefokus Iya, lagi kan. karena memang kuliah gratis gitu kan, kuliah gratis, asrama gratis, dikasih biaya hidup. Justru udah tenang gitu. Belajar aja deh ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, Kak Elmi, kita akan lanjut kembali pembahasan yang menarik ini mengenai bisa sukses nih dan juga sampai ke mancanegara ya, studi ke mancanegara. Tapi kita simak dulu nih Kak Elmi yang melihat berikut ini. Oke. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai kembangkan karir diri hingga ke mancanegara. Seperti Kak Elmi nih, alumni dari FEB UHAMKA. Nah, Kak Elmi, cerita juga dong pengalaman kuliah di sana, berarti di China ya? Iya, Tiongkok, betul, ya? betul. Gimana tuh serunya? Oke, jadi ketika itu kan saya lulus S1 itu Februari 2018, kemudian langsung lanjut mendaftar gitu ya, alhamdulillah. Ketika itu pengumuman di bulan Juni untuk pengumuman kelulusan, dan alhamdulillah saya lolos, kemudian langsung diminta untuk berangkat gitu karena September sudah mulai perkuliahan baru. September kita ke sana berangkat, dan karena banyak ya dari kami gitu ya, dari FEB UHAMKA ada 3 orang termasuk saya, ada 2 orang S2 dan 1 orangnya S3. Jadi alhamdulillah tidak terlalu sulit untuk saya pergi ke sana, karena memang itu pertama kalinya saya bisa menjelajahi atau pergi ke luar negeri, dan pertama kali juga naik pesawat gitu ya. Jadi alhamdulillah karena banyak ada temennya gitu ya dari FEB UHAMKA, alhamdulillah jadi tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Nah, ketika itu alhamdulillah semuanya sudah diatur ya di sana ya, cuman tinggal kuliah aja gitu ya. Dan ketika itu memang masuk ke kurikulum baru ternyata, karena sebelum tahun saya kita harus stay 1 tahun dulu untuk belajar bahasa Mandarin. Tetapi ketika saya masuk di tahun saya masuk, kurikulumnya berbeda dan itu langsung berbahasa Inggris. Jadi tidak diberlakukan lagi bahasa Mandarin. Jadi perkuliahan semuanya dan lain sebagainya, kegiatan perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu lagi untuk belajar bahasa Mandarin 1 tahun. Tapi Kak Elmi ini nggak bisa bahasa Mandarin ya? Sedikit-sedikit. Iya, karena memang belajar sebelumnya. Iya, memang di kampus kami di FEB UHAMKA memang ada mata kuliah bahasa Mandarin, betul, bahasa Mandarin. Mungkin kalau di kampus lain beda ya bahasanya. Ada bahasa Jerman, ada bahasa lain gitu ya. Tapi alhamdulillah, iya kalau misalnya di FEB, di FEB UHAMKA itu ada namanya mata kuliah bahasa Mandarin. Jadi memang sedikit-sedikitnya Nin Hao gitu ya, halo, apa kabar gitu. Kemudian guru, kan kalau misalkan di Jepang sensei tadi ya, itu udah tahu lah sedikit-sedikit. Di sana apa tuh kalau guru? Laoshe gitu. Jadi memang di sana kebetulan pas banget, memang kita tidak perlu stay untuk belajar bahasa Mandarin, kita langsung kuliah saat itu. Langsung pakai bahasa Inggris. Walaupun memang kita perlu belajar bahasa Mandarin, cuman itu hanya bahasa sedikit lah, karena kita perlu untuk membeli sesuatu di pasar atau mungkin berinteraksi. Ya, berinteraksi sewajarnya aja lah dengan masyarakat yang mungkin kita temui di jalan gitu. Baik, ya. Nah itu biar tips lagi nih untuk fokusnya biar gak ke distract, misalnya kita ikut kegiatan lah, atau mungkin karena studi di luar negeri kan biasanya excited ya, semangat gitu, tuh mungkin takutnya nanti kebanyakan wisata gitu, gimana betul. Menjaga fokusnya di sana. Jadi memang betul yang Kakak Vini bilang, saya termasuk yang speechless gitu ya, karena memang itu negara orang gitu ya, negara orang, dan salah satu negara yang memang punya penduduk terbanyak di dunia dan punya banyak sekali keajaiban dunia di sana. Jadi sempat saya tetap kuliah, tapi wah kita harus banyak ke jalan nih gitu kan. Ada tembok raksasa Cina ada di Beijing gitu kan. Memang di sana ya, ini disclaimer ya, ada beberapa hal yang membuat saya speechless adalah culture shock aja sih. Karena kan memang di sana itu kan minim ya untuk muslim. Ya, minoritas ya. Ya, minoritas, tidak ada musola ataupun masjid. Jadi kita yang mungkin sering mendengarkan azan gitu ya setiap 5 waktu gitu ya sehari, itu nggak ada sama sekali. Dan harus menggunakan bis gitu ya ke musola, dan
memang ya yang namanya juga minoritas, jadi perlu untuk adaptasi gitu ya, adaptasi. Kemudian toilet gitu, mungkin teman-teman di sini banyak lah yang udah tahu gitu, banyak udah dengar cerita toilet Cina itu kayak gimana gitu. Memang beda culture-nya dengan kita. Itu yang membuat salah satu hal yang selain memang wow gitu, oh ternyata begini toh kehidupan di luar negeri yang bukan memang daerah kita sendiri. Tapi membuat kita tetap fokus adalah ya kita memang harus tahu porsinya, karena kita di sana kan tujuannya untuk studi ya. Apalagi di sana bukan ketemu dengan orang-orang Indonesia. Jadi kita harus bisa menunjukkan kita membawa nama Indonesia gitu kan di belakang. Walaupun memang orang lain tidak mengenal, cuman kan tetap aja oh ini dari Indonesia, ini dari kita dikenal sebagai ya salah satu duta lah gitu ya dari Indonesia. Jadi kita memang harus punya porsi, tetap harus fokus gitu ya. Walaupun memang jalan-jalan ada, tetap harus bisa menyelesaikan studi dengan baik sih. Baik ya, gitu. Baik. Tetap intinya harus fokus dan tahu nih porsinya kita di sana. Betul. Walaupun jangan kita kesampingan juga, boleh juga jalan-jalan ya, karena kan mumpung ada di sana, di negeri orang. Apalagi Cina itu, mungkin kakak udah pernah dengar ya, kalau misalkan Cina itu kerja keras gitu ya, tipe-tipe orang kerja keras. Dan memang kalau misalnya saya lihat itu agak lucu ya, maksudnya mahasiswa di sana itu semacam kayak robot gitu. Mungkin kalau kita itu, kalau kita beda-beda ya untuk budaya atau kebiasaan gitu. Tapi kalau di sana mahasiswanya bener-bener seperti robot karena semuanya sama gitu. Dari cara mereka belajar. Kalau pagi-pagi memang pagi-pagi itu kan kita mandi ya, biasanya mandi sebelum kita beraktivitas. Di sana tuh enggak. Karena mereka saking pengen buru-buru belajar. Jadi semua di ruang kelas itu buku-buku banyak. Semuanya buku-buku di ruang kelas dan pagi-pagi tuh udah di kelas gitu. Pagi-pagi udah di kelas, itu udah duduk gitu ya. Kemudian siang istirahat langsung makan. Dan makannya makan nasi biasa, makan nasi dan dengan porsi yang banyak gitu. Porsi yang banyak terus dia langsung balik lagi ke perpus, ke kelas untuk belajar lagi. Untuk belajar lagi. Kalau kita mungkin makan gitu, terus mungkin leha-leha dulu, mungkin ngantuk karena mungkin banyak makan gitu kan. Dia enggak. Padahal dia makannya tuh banyak porsinya ya. Saya lihat karena 2 kali lipat porsi saya gitu kan. Makanya saya lihat ternyata enggak ngantuk sama sekali. Dia langsung enggak ngantuk, enggak leha-leha juga. Dan dia langsung belajar gitu sampai sore baru mandi mereka. Jadi semuanya udah selesai ya. Iya. Nanti lanjut lagi belajar sampai malam. Tapi itu mungkin bisa, itu hal yang bisa diambil ya, sisi positifnya ya. Nah itu jadi itu yang saya tadi bilang ya. Lingkungan itu akan membentuk juga ketika di sekeliling kita itu lingkungannya seperti itu, kita makin terpacu gitu loh. Luar biasa nih gitu. Dia apalagi kita ya. tadi saya bilang kan kita membawa nama besar Indonesia gitu ya. Paling enggak ya kita harus menunjukkan bahwasannya kita memang juga baik gitu. Betul di sana. sekali ya. Gitu. Ini menarik sekali ya ternyata ya, belajar di mancanegara, di luar negeri. Tadi belajar di pengalaman kami juga belajar di China itu. Ini kita akan bahas lagi nih, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Tapi kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan lagi bersama dengan Kak Elmi nih, pembahasan mengenai belajar tadi di luar negeri, di mancanegara, di China ya Kak Elmi ya. Seru banget. Nah, Kak Elmi terus cerita lagi dong, apalagi yang berkesan di sana, yang nggak terlupakan, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitasnya di sana tuh seperti apa? Oke. Kalau fasilitas, iya tadi ya, karena memang saya kecil dan besar di sini gitu ya. Ketika bisa ada kesempatan untuk menjelajahi atau berkuliah di luar negeri, semuanya saya perhatikan gitu ya. Di sana itu ternyata satu lingkungan kampus terdiri dari ya gedung kampus gitu ya, kesehatan, asrama, olahraga dan lain sebagainya itu dalam satu kampus, dalam satu lingkungan. Bahkan ketika kita membeli online shopping di sana, untuk penaruhan barang yang kita beli pun ada lokernya di sana, ada lokernya. Jadi amat sangat luar biasa yang saya temukan ya, yang saya alami di sana, yang saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Wah, Masya Allah ini Cina luar biasa dengan segala macam teknologinya gitu. Yang mungkin kita tadinya biasa melabeli Cina dengan made in China gitu, dengan produk-produk yang rendah dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak seperti itu gitu, Masya Allah gitu. Di sana lingkungannya,
orang-orangnya gitu ya, yang mungkin kita memang minoritas, cuman di sana nggak terlalu nggak terlalu diusik di sana itu. Dan fasilitas kampus itu manusiawi banget lah gitu, apalagi bagus banget gitu ya, apalagi mungkin karena memang dia negeri kali ya, tapi itulah yang menjadi mungkin catatan ya, atau kenapa sih Indonesia belum bisa seperti ini gitu, merata gitu ya gitu. Tapi ya itulah, jadi itulah yang saya rasakan sih waktu awal-awal bisa datang ke sini. Itu semuanya mahasiswanya tinggal di asrama atau ada yang pulang pergi kayak di sini, pulang pergi ke rumah orang tua mereka gitu? Oh gitu. Kalau misalkan internasional, iya dia tinggal di asrama semua. Karena memang rata-rata mahasiswa internasional itu dapat beasiswa yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi lingkungan asramanya itu memang dekat dengan kampus karena memang satu gerbang, satu area. Ada gerbang barat, selatan, utara gitu, itu satu area. Jadi memang memudahkan mobilitas teman-teman internasional maupun yang lokal untuk pergi pulang gitu, pulang pergi lah gitu ya. Nah, selama kamu di sana apa seperti hikmah atau pesan yang positif nih mungkin yang merubah mindset kamu gitu terkait tentang proses pengajarannya, manajemennya, segala macam? Kalau proses pengajaran iya, karena memang satu SKS di sana kan beda ya, lebih lama di sana gitu ya. Apalagi yang membuat saya kagum adalah ketika dosen menjelaskan dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam lebih tanpa duduk. Memang tidak disediakan tempat duduk. Jadi dosennya benar-benar 3 jam berdiri? Dan keliling-keliling untuk menjelaskan. Saya kurang tahu untuk di yang lain, tapi menurut saya culture-nya memang seperti itu. Gitu. Sama halnya dengan, kayaknya sama juga dengan Filipina kalau tidak salah. Waktu itu karena ada dosen yang datang ke kita, ke FEB UHAMKA, beliau juga menceritakan bahwasanya kaget juga di Indonesia kok disediakan tempat duduk. Ya? Iya, ketika mengajar. Karena di sana memang culture-nya menjelaskan full. Harus berdiri. Full menjelaskan. Karena mungkin duduk dinilai dan lain sebagainya, saya kurang tahu ya, karena itu sebuah culture. Tapi itulah yang membuat saya Masya Allah gitu ya di sana. 3 jam tanpa duduk, nggak disediakan tempat duduk. Memang ada istirahat. Cuman maksudnya kan menjelaskannya itu benar-benar detail gitu. Ya, kalau dari sisi dosen, kalau dari sisi mahasiswanya gimana? Apakah? Kalau mahasiswa ya, karena memang saya belajar semuanya itu dengan lingkungan mahasiswa internasional, jadi memang tidak bersama-sama dengan mahasiswa China lokalnya gitu di sana. Jadi kalau misalkan saya ngelihat gitu ya, mungkin ketika saya selesai kuliah, saya ngeliat kelasnya, ya antusias gitu, karena semua meja itu buku semua. Mereka itu semua buku dan memperhatikan gitu, memperhatikan karena memang iya, itulah yang saya perhatikan, beda culture-nya ternyata dengan Indonesia gitu. Di sana anak kecil sudah didaftarkan untuk banyak kegiatan seperti bulu tangkis, les piano, dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya kalau misalkan memang orang Cina dari kecil sudah harus bisa dibekali dengan skill-skill semacam itu. Berarti nggak ada waktu terbuang ya? Nggak ada, kalau saya lihat ya. Tadi juga culture di mahasiswanya benar-benar belajar semangat gitu. Kalau kita nih maaf mungkin tapi mungkin kita bisa refleksi ya. Mungkin Indonesia kan kadang-kadang suka ada seperti parodi nih mageran ataupun kaum rebahan gitu ya. Kalau di sana tuh saya ngeliat enggak sih. Enggak ya? Saya ngeliat enggak sih. Atau seperti tadi kan habis makan biasanya ngantuk gitu kan. Tapi di sana enggak walaupun makannya banyak ya. Ya ada tetap waktu tidur, cuman maksud saya sesuai porsinya. Dan di sana banyak jalan. Banyak jalan mungkin ya karena di sana itu banyak jalan. Ya. Kalau fasilitas dari seperti asramanya itu memang menunjang nyaman, dibuat nyaman atau bagaimana? Iya, kalau asrama internasional memang nyaman banget. Itu justru lebih kayak hotel ya kalau menurut saya ya. Tapi kalau yang memang asrama khusus China, mahasiswa Chinanya itu memang enggak sih. Menurut saya enggak sih, karena memang kecil, ukurannya kecil dan itu ada 4 kasur. Jadi 2 kasur tingkat gitu ya, 2 kasur tingkat, satu lagi 2 kasur tingkat. Dan itu 4 orang dalam ruangan yang sempit gitu loh. Jadi memang di sana ternyata ada beberapa yang menyampaikan ke saya kalau misalkan itu ada maknanya, di mana dibuat tidak nyaman di kamar untuk bisa keluar belajar, mencari hal-hal baru, belajar dan lain sebagainya. Itu sih yang ternyata banyak makna yang saya pikirkan kok bisa kayak gini ya, kok nggak sama gitu dengan
kamar kita yang internasional. Ternyata memang ada makna di balik itu. Baik ya, ternyata justru jangan dibuat nyaman karena biar belajar mungkin ya, biar aktivitas. Iya kan memang kan ya. gitu kan Kak, keluarlah dari zona nyaman kan gitu nyaman, kan. Iya. Zona nyaman. Itu ya. betul. Baik, nah Kak Elmi dengan pengalaman Kak Elmi kuliah di sana gitu, apa nih kayak benang merah kesimpulan nih hikmah yang Kak Elmi dapatkan? Oke. Kalau menurut saya bagi teman-teman calon mahasiswa maupun mahasiswa saya gitu ya yang menonton ataupun yang ya di luar sana, semua kegiatan ataupun apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah kenangan ya, pastinya akan menjadi sebuah kenangan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menentukan kenangan itu baik atau tidak baik untuk kita. Nah, tugas kita adalah membuat hal tersebut menjadi kenangan yang baik. Dengan apa? Dengan posisi kita saat ini, dengan jabatan kita saat ini, dengan kondisi kita saat ini. Ketika kita bisa mengusahakan itu, tetap fokus dengan tujuan yang baik gitu ya, belajar dan lain sebagainya. Misalkan mahasiswa ya belajar tetap fokus, misalnya menjadi dosen ya berarti ini PR kita untuk membuat pendidikan ini jauh lebih baik gitu ya ke depannya, untuk memberikan kenangan yang baik ketika kita sudah melewati itu. Itu aja sih. Baik. Dari saya. Luar biasa sekali Kak Elmi. Ya, satu lagi Kak Elmi, pesan-pesan juga mungkin bagi teman-teman UHAMKA dan juga pemirsa semuanya yang ingin juga melanjutkan studi ke mancanegara, itu bagaimana biar sukses? Oke, kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya Kak, karena banyak dari kita yang sudah menyadari pentingnya belajar, apalagi campaign-campaign tentang belajar itu sekarang sedang banyak ya digalakan gitu. Jadi saya harap teman-teman sekarang bisa lebih termotivasi karena jauh lebih mudah ya. Kayaknya saya saat ini tuh lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan lebih mudah untuk bisa mendaftar dan lain sebagainya kesempatannya. Jadi teman-teman harus bisa mengeluarkan ya segenap kemampuan ya, bagian untuk apa ya, bisa memperbaiki negara kita ya dengan melihat negara-negara lain gitu ya, gimana caranya mereka mengelola, gimana caranya mereka, perilaku mereka saat belajar dan lain sebagainya yang bisa kita terapkan di sini gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Elmi, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi ya pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi UHAMKA juga untuk bisa lanjut lagi nih studi ke mancanegara, agar bisa selain meraih pendidikan tinggi juga mendapatkan pengalaman ya, dan membuka mata kita serta paradigma kita tentunya. Baik, terima kasih Kak Elmi dan sukses selalu ya. Amin. Ya, siap. Dan pemirsa semuanya, terima kasih juga telah bersama kami dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.